Allah maha halus dan maha memberitahukan hingga objek yang paling kecil sekali. Itulah kenapa kata Allah, nanti di akhirat Allah akan tampakkan semua kejahatan walaupun yang tersembunyi dalam hati seseorang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita dalam struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta pesan dan makna di balik bangunan kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Kali ini kita akan bahas surat Luqman ayat yang ke-16. Kita baca surat Luqman ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kata Allah, ini Luqman berwasiat, berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jika ada kejahatan itu seberat biji sawi yang tersimpan atau yang jatuh di padang pasir yang luas atau tersimpan di langit yang luas atau tertanam di dalam perut bumi yang dalam, maka pasti Allah akan mendatangkannya nanti di hari kiamat. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengkhabarkan. Para hadirin, ayat ini adalah nasihat Luqman kepada anaknya, bagaimana kita meyakini kehalusan ilmu Allah. Kata Luqman, jika engkau berbuat jahat, kejahatan itu sebesar biji sawi. Dan kejahatan yang sebesar biji sawi itu terletak di padang pasir yang sangat luas. Atau dia tersimpan di langit yang maha luas. Atau dia tertanam di perut bumi yang sangat dalam. Maka pasti dengan mudah Allah bisa mendatangkan dan menghadirkan kejahatan yang kamu perbuat itu. Karena Allah maha halus lagi maha mengkhabarkan. Ini menunjukkan betapa telitinya pengetahuan Allah. Coba perhatikan baik-baik redaksinya, pilihan katanya. Bagaimana telitinya pengetahuan Allah. Kata Allah, jika kejahatan itu sebesar biji sawi. Sebesar biji sawi. Coba perhatikan kata taku. Intaku. Sebenarnya intaku itu ada huruf yang dipotong. Harusnya intakun. Karena taku itu dikatakan yakunu. Kalau dia jazam, karena ini syarat, ada in, syartiyah, maka yang dibuang adalah huruf ilat saja. Nun, huruf sehat. Maka dia dijazamkan. Maka intakun. Harusnya begitu. Intakun. Jadi kata taku itu ada dua huruf yang sudah dipotong. Pertama waw dipotong, hilang. Lalu nun dipotong juga hilang. Maka tinggal satu huruf kaf. Karena ta itu namanya huruf mudhara'ah. Huruf aslinya kawana, kana. Jadi ini menunjukkan kesan biji sawi itu kecil. Biji sawi itu kecil. Susah kita lihat dengan mata telanjang sebenarnya biji sawi itu saking kecilnya. Tapi yang kecil itu pun dibagi tiga. Yang kecil itu pun dibagi tiga, seperti kata takunu dibagi tiga pula. Waw hilang, nun hilang, tinggal kafnya saja. Saking halusnya kejahatan itu sebesar biji sawi, bukan sebesar biji sawi. Biji sawi itu dibagi tiga pula. Betapa halusnya biji sawi dibagi tiga. Seperti kata takunu dipecah tiga.
wawunya hilang, nunnya hilang, tinggal lagi sepertiga huruf, yaitu sepertiga kata, yaitu ka, taku. Bayangkan halusnya objek kejahatan itu sebesar biji sawi yang dibagi 3. Lalu kata Allah, yang dibagi 3 itu pun dibagi lagi, maka pakai min khardalin. Allah tidak mengatakan miskala habbatin, miskala habbati khardalin. Tidak. Allah tidak mengatakan miskala habbati khardalin, seberat biji sawi, tapi seberat bagian dari biji sawi. Miskala habbatin, min, pakai min. Min itu artinya tab'id. Tadi biji sawi sudah kecil. Yang kecil itu dibagi 3 lagi, seperti kata taku. Dan yang dibagi 3 itu dibagi 2 lagi, karena ada min tab'id. Intaku miskala habbatin min khardalin. Coba betapa halusnya. Biji sawi dibagi 3. Sudahlah biji sawi dibagi 3, yang sepertiganya dibagi 2 lagi. Min khardalin. Tak bisa dibayangkan halusnya itu objek. Dan kata Allah, yang halus itu terletak fi sakhratin, terletak di padang pasir yang luas. Coba para hadirin coba cari biji sawi dibagi 3, yang sepertiga dibagi 2, yang itu diletakkan di padang pasir yang luas. Bagaimana cara tahunya kita? Bagaimana cara kita mencarinya? Bagi Allah mudah. Bahkan bukan di padang pasir yang luas. Fis samawat, diletakkan di langit yang maha luas. Bayangkan, biji sawi yang dibagi-bagi-bagi, satu bahagian dari sekian bagian biji sawi itu diletakkan di langit yang maha luas. Betapa luasnya langit. Dan sepersekian dari biji sawi itu taruh di sana. Allah pun tahu dan mampu menghadirkannya. Atau bahkan kata Allah fil ardi, diletakkan di dalam perut bumi. Coba perhatikan ya, fil ardi, bukan alal ar, bukan di atas bumi. Kalau mencari sesuatu di atas bumi mah gampang. Kalau barang kita jatuh di atas tanah mungkin bisa kita cari. Tapi ini bukan alal ar, tapi fil ar, di dalam perut bumi. Bayangkan, biji sawi dibagi sekian banyak, dan yang dibagi itu dibagi lagi, dan itu diletakkan di dasar perut bumi. Bagaimana cara menemukannya? Bagaimana cara mencarinya? Kata Allah, ya'ti bihallah. Allah pasti bisa mendatangkannya. Allah pasti bisa mendatangkannya. Allah tidak mengatakan ya'lamhullah. Bukan. Bukan ya'lam bihallah, bukan ya'lamillah. Tidak. Ya'ti bihallah. Begini. Kalau ada penjahit atau jarum jatuh, ya jarum jatuh, dan kita tahu tempat jatuhnya, kita bisa tunjuk di sana jatuhnya. Itu namanya tahu. Tahu di mana tempatnya. Tapi coba hadirkan yang jatuh itu, jarum yang jatuh itu, sulit. Allah jangankan mengetahui tempat tersembunyinya kejahatan yang halus itu, Allah mampu dengan mudah mendatangkan kejahatan yang tersembunyi itu. Kenapa? Karena Allah latifun khabirun. Allah maha halus dan maha memberitahukan hingga objek yang paling kecil sekali. Itulah kenapa kata Allah, nanti di akhirat Allah akan tampakkan semua kejahatan walaupun yang tersembunyi dalam hati seseorang. Wa hussila ma fis sudur. Allah akan memberitahukan apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Begitu halus dan detailnya pengetahuan Allah. Inilah nasihat Luqman pada anaknya, agar mereka benar-benar takut akan pengetahuan Allah, agar mereka hati-hati hidupnya. Barulah setelah akidah mereka ini benar, pengetahuan mereka kepada Allah itu sudah pas, barulah kata Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimis salah, dirikan salat. Salat itu dikerjakan setelah keyakinan pas.
setelah akidah benar-benar beres, maka baru Luqman berkata, aqimis salah. Karena ibadah tidak akan maksimal, tidak akan bermutu jika keyakinannya tentang Tuhan belum pas. Dan setelah ibadah, baru kata Luqman, la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Jangan berjalan dengan sombong di muka bumi. Jangan dongakkan kepalamu. Allah tidak suka orang yang sombong. Baru soal muamalah, baru soal akhlak diurus. Akidah nomor 1. Setelah akidahnya pas, bagaimana dia meyakini tentang Tuhan, betapa halusnya pengetahuan Allah, baru dia menjadi benar ibadahnya. Aqimis salah. Setelah ibadahnya benar, dengan keyakinan yang benar, barulah akhlaknya menjadi benar. La tusa'ir wa la tusa'ir khaddaka linnas wa la tamsi fil ardi maraha. Begitulah pesan yang hendak Allah sampaikan dalam redaksi surat Luqman ayat yang ke-16. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.